dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini saya akan bertanya kepada masing-masing tim pemenangan Cawapres. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Caimin akan bisa memenangkan debat? Ya, pertama Tolong jawab singkat nanti. ya, Caimin saya sampaikan tadi memiliki rekam jejak yang sudah panjang di bidang kepemimpinan, termasuk juga hal-hal yang kaitannya Tapi tidak background ekonomi. Ya tentu ini background keilmuan, tetapi kalau terkait dengan jabatan Indakbang, koordinator industri pembangunan dan keuangan, saya pikir itu ekonomi. Ya. Nah yang kedua, Caimin memang selama ini kan dikenal politisi yang cerdas, politisi yang santun dan lucu orangnya kan gitu. Ya. Nah saya memang kalau debat besok saya berharap ada saling serang menyerang. Ya. Tapi Pak Muhaimin bukan tipikal menyerang. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang saling serang. Karena apa? Kalau debat besok ini saling serang, itulah yang diharapkan oleh publik supaya tahu betul. Yang pertanyaan mematikan kira-kira apa? Apakah Anda akan bahas lagi Kan sudah saya putusan sampaikan. MK atau apa? Itu kan bukan ekonomi. Ya tentu, kan saya sudah sampaikan. Pak Muhaimin bukan tipikal yang gampang menyerang. Hah? Diserang Iya, mau? diserang oke, kan selama ini biasa menjawab serangan Siap gitu menerima ya. serangan. Nah, justru yang kadang-kadang kita tidak tahu tipikal orang yang jarang kelihatan di debat. Sehingga kita nggak tahu apa sebenarnya kelemahan, polanya, atau argumen-argumen yang dia punya. Oke. Nah, kayak semacam menyimpan misteri. Kan ada videonya tadi udah. Kalau itu kan tingkat wali kota, itu kan baru 2 tahun. Nggak ada hubungan dengan pengalaman. Terima kasih itu. Pak. Pak Edi Suparno, tim Nor 2. Banyak rakyat meragukan, underestimate Gibran. Barusan beliau ini juga sangat underestimate. Kan cuma tingkat wali kota, apalah itu katanya kan. Anda sebagai timnya Gibran gimana? Pertama, Mas Gibran itu latar belakangnya pengusaha. Pengusaha. Tetapi yang lebih penting lagi, keluarganya pengusaha. Oke. Oh, iya. Pak Jokowi awalnya mau pengusaha. Jadi memang pengusaha itu sudah ada di darah dagingnya, Pak. Oke. Mas Gibran. Meskipun Mas Gibran tidak berurusan dengan masalah makroekonomi sehari-hari, Ya. tetapi setiap hari berbicara dengan tentang makroekonomi dengan siapa? Dengan orang yang mengurusi masalah makroekonomi. Aplikasinya. Orang nomor 1 di negeri ini yang ngurusin masalah makroekonomi. Jadi gurunya Mas Gibran itu sudah bertahun-tahun. Anda mengatakan 10 tahun berkuasa berpengaruh positif terhadap Gibran. Karena sehari-hari itu yang dibicarakan. Di meja makan bicara itu, ketika kemudian berbicara santai bicara masalah makroekonomi. Saya aspri saya 230 cewek, anak saya nggak ada yang contoh saya. tetapi kan Mas Gibran punya aspirasi masuk ke politik. Jadi semakin mendalami masalah-masalah makroekonomi dan langsung mendapatkan dari sumber yang sangat terpercaya. 10 tahun ya. Ya. Ya intinya Gibran hebat lah. Kita Ya. tunggu besok. Begitu. Jadi Anda sangat yakin dalam bidang ekonomi nanti hari Jumat Gibran akan mengalahkan Caimin dan Mahfud. Saya akan menyatakan bahwa akan memenuhi ekspektasi tentang pemahaman ekonomi yang akan disajikan di dalam. Gibran udah siap. Bukan siap, sangat siap. Maksudnya gaya bicaranya nanti akan sama seperti wali kota, tegas dan juga mirip-mirip bapaknya. Natural, tidak ada dibuat-buat. Ada yang nggak hafalan? Sudah dihafal nggak? Kenapa itu? Sudah diajari nggak untuk hafalan untuk hari Jumat? Banyak materi sudah dalami, tetapi yang kita akan keluarkan nanti adalah membahas materi-materi yang langsung berurusan dengan urusan-urusan rakyat secara yang sekarang penting. Gitu. Lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, gitu. Apakah Gibran siap menyerang? Jadi jangan hanya monolog, tapi juga mendebat yang dua. Udah siap belum? Walaupun dari segi ini kayak kakek sama cucu gitu loh. Ya, kalau kita bicara counter argumentasi tentu, tetapi kan tidak perlu harus menyerang. Tetapi kalau kita berbeda pandangan, menyampaikan perbedaan Jadi pandangan Anda itu yakin tentu. besok Gibran hari Jumat akan berani menyerang debat Mahfud dan Caimin? Anak muda, yakin? Anak muda Udah dipersiapkan? akan memberikan counter argumentasi dengan santun. Kita lihat nanti gimana nih Pak Ganjar, timnya Ganjar. Ya, kita tentu siap sekali untuk Ya. debat ini. Ya karena tadi saya katakan bahwa Pak Profesor Mahfud akan mengemukakan apa yang
beliau sudah alami selama sekian panjang track recordnya, dan semuanya tidak bisa dilepaskan dari politik. Ekonomi tidak bisa dilepaskan dari politik, termasuk misalkan masalah ekonomi biaya tinggi. Ya, ini corruption segala macam. Ini tentu terkait. Mungkin nggak Pak Mahfud akan bertanya kepada Gibran, tahu apa lu kan masih anak muda. Kira-kira berani nggak mengatakan Saya itu? rasa itu bukan gayanya Prof Mahfud. Pasti nggak berani. Kan masih anak buahnya Pak Jokowi. Mungkin lah, menterinya. Semua Masih dulu di rangka kabinet. Iyalah. Oh begitu Dan itu bukan gayanya Prof Mahfud, tetapi ya apa yang Prof Mahfud kemukakan pasti adalah apa yang memang mudah dipahami oleh rakyat banyak dan memang mengena, misalkan mengenai kedaulatan pangan, mengenai ekonomi syariah, mengenai produk halal Indonesia Tapi rakyat sebagai itu sangat ingin kalau ada pertanyaan itu menohok gitu loh. Sudah dipersiapkan nggak? Yang bukan hanya sekedar tapi menohok gitu loh, kayak Anies. Bagaimana perusahaan Anda waktu ada pelanggaran etik? Ya, Ditanya kepada Prabowo, ini kira-kira dipersiapkan untuk yang dua ini belum? Oh ya pasti kita siapkan pertanyaan itu, tapi kan tidak mungkin kita kemukakan di sini karena Jadi itu sudah disiapkan ya? rahasia dapur. Pasti kalau itu disiapkan. Oke, terima kasih Pak Hidayat, Ahmad Hidayat. Kira-kira apa yang efektif ditanyakan oleh para ini? Coba kasih dulu. Kalau Mahfud harusnya nanya apa, Imin tanya apa, Gibran nanya apa, biar bisa saling menjatuhkan. Kalau dilihat tadi dari narasi tiga calon kita ini kan seolah-olah ingin membangun persahabatan saat debat Dan tadi ini kan. saya lihat, Padahal ini mau berdebat tapi kok mau bersahabat itu. isu ekonomi yang mau didengar oleh publik adalah isu ekonomi yang krusial yang mereka rasakan antara narasi pemerintah sama yang dirasakan masyarakat itu berbeda. Jadi sebenarnya saya akan melihat nanti calon nomor 2 akan menjadi hotspot. Dari serangan dari kandidat nomor 1, nomor 3. Misalkan contoh hilirisasi. Hilirisasi ini kan digembur-gemburkan berhasil. Ada nilai tambah buat nikel. Tapi yang terjadi kan masyarakat miskin di daerah hilirisasi terjadi. Misalkan harga ilegal secara hukum ilegal ekspor 5,3 juta misalkan itu terjadi. Ini kan akan jadi serangan. Tapi mungkin di narasi sini damai-damai saja, tapi saya prediksi ini Bang, ini akan menarik karena ini isu ekonomi. Isu yang kemudian orang melihat, oh iya, kalau ada perbedaan, disitulah kan orang nangkap, oh ini ada perbedaan. Yang diserang siapa kira-kira? Ya tentunya yang saat ini masih mengatakan bahwa ini baik-baik saja, ini kuat, ini Berarti hebat. serangan akan ditujukan ke Gibran karena dia ada Kemungkinan Jokowi. besar begitu, sama seperti yang debat pertama. Oh begitu ya. Kalau gitu Pak Faisal, apakah nanti isu IKN juga? Itu kan ekonomi kan? Pasti. Apakah itu menjadi isu? Ya. Itu salah satu hot issues yang akan dibahas. Kalau ada menurut saya. pertanyaan nanti kepada Gibran, kok rakyat masih susah? Seperti gayanya Pak Anies, kok rakyat masih susah, kok lu bangun istana besar-besar di IKN, kira-kira jawaban Gibran apa? Saya yakin sudah dipersiapkan Oh, itu sudah jawaban. dipersiapkan. Pasti sangat, karena sudah bisa ditebak itu pertanyaan yang dapat menjatuhkan. Tapi Itu pasti akan keluar ya? Tapi yang diserang belum tentu kalah ya. Jadi artinya walaupun nanti banyak serangan belum tentu kalah. Dan menurut saya juga tidak hanya Gibran menurut saya ya. Jadi karena begini, 01 udah pasti perubahan, 02 udah pasti keberlanjutan, 03 netral. Nah ini orang juga akan menilai 03 ini mau lanjutkan atau mau perubahan, ini juga jadi perlu disampaikan message. Warnanya kita jelas percepatan. Ya, sesuai dengan misinya, gerak cepat. 03 itu lanjut perubahan. Enggak, yang kita akan adalah percepatan. Oke, percepatan yang besok harus diselesaikan adalah bagaimana strateginya. Jadi bukan cuma mempercepat, caranya gimana. Di sini orang mau melihat ada panelis kan para ahli ya. Nah jadi strategi itu menjadi penting tuh. Ya makanya tadi kalau dibilang, kalau saya sebetulnya tidak suka berdebat kusir, tapi kalau sampai ada yang menjatuhkan, paling tidak itu bisa mempertontonkan sejauh mana pemahaman terhadap perekonomian. Terima kasih. Gitu ya, betul. Pak Effendi Ghazali. Dalam suatu debat, saya sudah hampir 40 tahun jadi pengacara. Salah satu faktor kemenangan adalah kalau kita menjatuhkan lawan secara debat, bukan menjatuhkan secara fisik. Kita nggak boleh munafik lah. Memang harus menjatuhkan, namanya juga debat. Ngapain sopan-sopan? Setuju nggak? Kalau di Indonesia kita perhalus bahasanya, jadinya contrasting. Jadi memperbandingkan, comparing atau contrasting. Padahal intinya attacking. Benar. Iya, karena dalam keadaan Anda bisa saja diserang lalu menyerang balik, atau memang niat memberi satu pertanyaan, kemudian lawannya secara tidak langsung kelepek-kelepek. Gitu. Benar. Cuma ada dua catatan penting. Yang pertama, tidak mudah berhadapan dengan anak muda. Karena di banyak debat anak muda itu terlihat lebih secara fisik terlihat lebih dan lebih berani atau gimana? Clinton lawan Dole ya kan, Kennedy sama Nixon. Jadi lebih terlihat agak lebih santai.
Apalagi kalau dia bisa lempar senyum sana sini. Yang kedua, kalau Anda mengambil keuntungan dan menganggap anak muda itu dianggap agak rendah, itu orang juga antipati terhadap Anda gitu ya. Karena Anda nggak tahu, itu orang akan berbalik kepada dia. Jadi karena itu peluang anak muda besar. Jadi saya besok akan beranggapan bahwa kalaupun kita berharap ada contrasting lah gitu ya, atau serang menyerang dengan bahasa yang enak. Kalau enggak kita nggak dapat apa-apa. Tapi jangan lupa di luar sana rakyat kita kan pendidikannya juga nggak terlalu baik, bagus-bagus semua gitu ya. Jadi artinya kalau menggunakan istilah yang tinggi-tinggi, yang pemilih bimbang nih jadi tidak diperoleh. Tapi bayangan saya besok, Gibran tidak akan menjadi yang terbawah kalau melihat apa yang sementara ini terjadi ya. Jadi prediksi Anda, Dia tidak akan menjadi yang terbawah Prediksi Anda- kecuali jadi tidak akan menjadi yang terbawah. Dia dalam debat nanti. Ya, tidak akan menjadi yang terbawah ya. Yang terbawa siapa kira-kira? Enggak tahu, salah satunya lah dari yang lain ya. Tapi salah satu dari ini boleh dong memprediksi ya, karena kita sudah Kenapa? kita sudah terlanjur punya ekspektasi sebelumnya asam sulfat kemudian. Benar. Nah, karena itu dia dalam persepsi agak gampang dianggap tidak yang terbawah. Dia cukup tampil senyum, tenang gitu ya, sudah tidak yang terbawah. Tapi kecuali bikin blunder. Yaitu blunder. Karena blunder itu akan betul-betul dirayakan tuh. Kan apa saya bilang? Jadi memang memang dua calon 1 dan 3 akan menunggu blunder gitu ya. publik barangkali. Karena kan publik akan Membuat blunder gitu. Nah, akhirnya Samsul gitu kata publik ya. Misalnya gitu loh. Samsul kedua. Ya, itu publik loh. Hati-hati terhadap itu. Oke, kita akhiri debat kita malam ini. Mari kita sama nonton hari Jumat debat Cawapres. Apakah akan ada blunder? Apakah ada yang berani saling menjatuhkan? Karena itulah esensi dari debat. Jangan lupa nonton Metro TV Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30. Yang hot-hot karena hostnya sangat hot dan juga out of the box. Silakan Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.